Kajian ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Rosyad TV, para pendengar Radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, sore hari ini menjelang berbuka puasa, kita kembali lanjutkan pelajaran kita tentang sunnah-sunnah harian, di mana yang kajian lalu kita telah membahas sunnah terkait dengan bangun tidur. Setelah kita bangun tidur, maka umumnya tempat yang pertama kita datangi adalah WC ataupun toilet. Tentunya ikhwah, dalam Islam juga mengatur apa saja yang terkait dengan WC ataupun hal-hal yang terkait dengan qada hajat, buang hajat. Sebagaimana tujuan kita mempelajari ini agar aktivitas ataupun rutinitas yang kita lakukan setiap harinya itu memiliki nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, atau ada nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu kita harus mengetahui bagaimana syariat Islam mengatur terkait tentang qada hajat. Para pemirsa dimanapun Anda berada, sebelumnya perlu kita ketahui bahwasanya seorang yang dapat melakukan qada hajat, dia mudah melakukan buang airnya, baik air besar maupun air kecil. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang mudah qada hajat merupakan salah satu nikmat Allah yang besar yang diberikan kepada kita. Itu merupakan karunia, merupakan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Hanya saja, saya ulangi kembali bahwa nikmat tersebut tidak terasa berharganya di saat itu biasa pada diri kita. Namun akan terlihat, terasa pada diri kita berharganya ketika nikmat tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya seorang anak Adam, jika dia tidak mampu melakukan qada hajat, hidupnya tidak akan tenang. Ya. Dia merasa sebagai orang yang pesakit. Bahkan dia rela untuk mengeluarkan jutaan uang agar dia bisa melakukan qada hajat. Bayangkan ikhwatiddin, bagi mereka yang biasa lakukan qada hajat, terkadang sehari bisa 2 atau 3 kali.
Gak terasa bagi dia bahwasanya itu merupakan sebuah nikmat dari Allah. Tapi coba di saat Allah berikan dia sembelit, susah melakukan qada hajat, susah kalau dia mau buang air kecil. Setiap kali dia melakukan buang air kecil terasa susah, ya, terasa sakit, seperti orang yang terkena sakit batu ginjal misalnya. Ya, dia merasa nikmat kalau dia buang air kecil itu lancar. Terasa nikmat kalau buang air besarnya terasa lancar. Itulah dia ikhwatiddin. Makanya ini merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang juga memang sudah selayaknya kita mensyukuri hal itu. Kemudian ikhwah, terkait dengan qada hajat, terkait dengan buang hajat, ada beberapa perkara ataupun sunnah-sunnah atau aturan-aturan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ikhwah, yaitu hendaklah kita ketika buang hajat, kita cari tempat yang tertutup. Kita mencari tempat yang tertutup. Atau kalau di sana ternyata tidak ada tempat yang tertutup dikarenakan padang luas, menjauhlah dari orang ramai. Menjauhlah dari orang ramai. Hal ini ikhwah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Imam Nasa'i. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza dhahaba al-madhhab ab'ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau buang hajat, beliau menjauh dari rombongannya, menjauh dari pandangan manusia. Dalam hadis yang lain, ya, annahu kana idza arada al-hajat ab'ada. Bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam kalau mau buang hajat ab'ada, beliau menjauh dari rombongan, dari manusia, dari penglihatan manusia-manusia yang lainnya. Oleh karena itu ikhwatiddin, ya, sudah selayaknya ketika kita buang hajat jangan sampai terlihat oleh orang lain. Makanya, ya, kalau kita mendapatkan tempat yang tertutup seperti WC, toilet, maka itu suatu tempat yang bagus untuk kita melakukan buang hajat di sana. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah buang hajat di balik semak-semak ataupun di balik dinding misalnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ahabba mastatara bihi li hajati hadaf. Bahwasanya tempat yang paling favorit bagi Rasulullah untuk buang hajat yaitu di balik dinding. Au haish an-nakhl, ataupun semak pohon kurma. Jadi ikhwah, pohon kurma itu dia kan pohon kurma ada induknya, buahnya kan jatuh tuh. Dari buahnya jatuh ini bijinya itu tumbuh. Jadi satu induk kemudian ada banyak anak di bawah, di sekeliling induknya tersebut. Ya, ini biasanya kalau pohon kurma liar. Kalau di kebun biasanya yang anaknya ini dicabut ya, dibiarkan induknya sendiri supaya tidak berebut makanan. Tapi kalau yang liar ya, itu biasanya ada di sekitar induk pohon kurma itu ada anak-anak pohon kurma. Jadi seperti kita katakan semak-semaknya kurma. Ya, semaknya. Jadi Rasulullah SAW kalau buang hajat, beliau buang hajat di balik semak-semak tersebut. Makanya kalau macam kita sekarang ya, kalau tidak ada tempat tertutup, toilet misalnya, ya carilah semak-semak. Apakah semak ilalang misalnya, atau semak-semak yang bisa melindungi kita dari penglihatan orang lain. Ini yang pertama ikhwatiddin, yaitu kita cari tempat yang menutupi kita dari pandangan orang lain. Kemudian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, yang berikutnya yaitu yang perlu kita pahami, yaitu ketika kita
masuk ke WC tersebut, ya, kita jangan bawa apapun yang di situ ada tulisan nama Allah. Jangan. Apakah topinya, pecinya ada tulisan Allahu Akbar misalnya, ataupun dia punya punya baju atau pin. Ya, kadang-kadang kan ada orang yang suka letakkan pin, atau kalau dia seorang akhwat dia pakai brus misalnya, maka jangan sampai di situ ada tulisan nama Allah. Atau HP misalnya, ya, HP kalau di layarnya itu tertampilkan nama Allah, ingat ya, tertampilkan, bukan dalam keadaan off, tertampilkan, nampak di situ bacaan, terlihat, terbaca, bisa dibaca ada nama Allah di layarnya tersebut, maka tidak boleh HP tersebut dibawa masuk ke dalam WC. Jadi dia matikan dulu atau dia gelapkan dulu skrinnya, maka barulah boleh dia bawa HP tersebut ke dalam WC. Jadi dia perhatikan, jangan sampai ada benda-benda yang di situ ada tulisan nama Allah masuk, ya, dia bawa masuk ke dalam WC. Demikian ikhwatiddin. Apalagi misalnya dia bawa Quran misalnya, ya, dia bawa Quran, dia bawakan Quran, jangan dia bawa Quran masuk ke dalam WC, enggak dibolehkan, ikhwah. Demikian ikhwatiddin rahimani Allahu wa iyyakum. Jadi itu yang harus dia perhatikan, ya, karena biasanya kalau orang muslim itu dia erat dengan simbol-simbol yang namanya keislaman. Dengan nama-nama Allah, ya, kadang-kadang dia punya Asmaul Husna misalnya, maka jangan dia bawa masuk ke dalam WC, ya. Karena kalau dia tahu itu kemudian dia sengaja membawanya masuk, berarti dia seperti sedang menghinakan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatiddin, yang selanjutnya yaitu pastikan air ada di WC tersebut. Ya, pastikan air ada di WC tersebut. Terkadang kita begitu masuk WC, buang hajat, begitu mau istinja, tidak ada air. Coba bayangkan, ya, betapa kelimpungannya kita. Apa yang kita lakukan? Kalau kita pakai pakaian kita, ya terus akan belepotan dengan najis yang sudah kita buang. Karena di tubuh kita masih ada najis yang lengket. Makanya pastikan ada air tersedia. Ya, pastikan ada air yang tersedia. Kalau di situ ada keran misalnya, pastikan kerannya hidup. Ya, banyak WC ikhwah. Terkadang ada di masjid misalnya. Kita lihat ada embernya ada tapi tidak ada airnya. Kerannya ada. Nah, coba pastikan, buka dulu kerannya. Ada nggak airnya? Ya kan sering terjadi ikhwah, kita kira ada air. Begitu kita mau istinja, ternyata kerannya mati. Tidak ada airnya. Mesin pompanya mati. Oleh karena itu ikhwatiddin, kejadian ini pernah ketika Rasulullah SAW masuk ke dalam WC, ternyata sudah tersedia air. Rasulullah mendoakan ataupun memberikan sebangsa kata-kata yang baik terhadap orang yang menyediakan air dalam WC tersebut untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas, di mana Rasulullah SAW suatu hari masuk ke dalam WC. Beliau mau buang hajat. Ketika beliau masuk, ternyata di situ sudah ada air. Ya, sudah ada air. Apa kata Rasulullah SAW? Man fa'ala hadha? Siapa yang sudah menyediakan air ini? Kemudian setelah diberitahu kepada beliau yang menyediakan itu Abdullah bin Abbas. Lantas apa kata Rasulullah? Allahumma faqihu fid din. Ya Allah, berikan dia pemahaman, faqihkan dia dalam agamanya. Insyaallah langsung mendapat doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Rasulullah tahu ini anak ini, ya. Anak ini berarti memang anak cerdas. Dia tahu apa kebutuhan orang yang masuk ke dalam WC. Dia apa kebutuhan utama seorang ketika dia mau buang hajat. Ternyata Rasulullah SAW ketika dia mau buang hajat sudah tersedia air.
Ya, sudah tersedia air. Masya Allah, sampai Rasulullah mendoakan Abdullah ibnu Abbas, menandakan anak ini anak cerdas, anak ini anak yang memang tahu apa yang seharusnya dia lakukan, tahu apa yang seharusnya dia sediakan ketika seorang akan masuk ke dalam WC. Kemudian ikhwatiddin, selanjutnya yaitu sebelum kita masuk ke dalam WC, jangan lupa baca doa, ya, jangan lupa baca doa. Dan doa itu dibaca yaitu sebelum masuk, bukan sudah masuk. Ingat ya, doa itu dibaca sebelum masuk, bukan sesudah masuk. Apa doa yang kita baca? Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Dengan nama Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu minal khubuthi wal khaba'ith, dari setan laki-laki dan setan perempuan. Inilah doanya. Karena WC itu ikhwah adalah tempat sarangnya setan. Ya, tempat sarangnya setan. Makanya jangan berlama-lama di WC. Ya. Jangan berlama-lama WC. Itu ada tempat najis. Dasarnya ikhwah, kenapa harus pakai bismillah di awalnya, baru kemudian Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Alasannya yaitu pertama, hadis yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sitru ma bainal jinni wa aurati bani Adam idza dakhalal kanif ayyakula bismillah. Bahwa penutup aurat anak Adam ketika dia berada di dalam WC adalah ucapan bismillah. Ya, seorang kalau dia mau buang hajat, gak akan mungkin dia gak buka auratnya. Bagaimana dia mau buang? Ya, pasti dia akan buka auratnya supaya mudah dia buang hajat. Ya, ketika dia buka auratnya di tempat banyak setan di sana, maka untuk menutupi aurat kita dari pandangan jin-jin yang mungkin banyak di situ, dengan cara apa? Baca bismillah. Ya, bismillah. Barulah kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhal khala, bahwasanya apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam WC, hendak masuk ke dalam WC, beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi khafidin, kesimpulannya, doa masuk WC, doa sebelum masuk ke dalam WC, jangan lupa bismillahnya. Bismillah, hanya bismillah ya, bukan bismillahirrahmanirrahim. Enggak pakai ar-Rahman, enggak pakai ar-Rahim. Jadi bismillah aja. Bismillah dengan nama Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Maka Allah lindungi dia dari gangguan setan-setan, dan Allah tutup auratnya dari pandangan-pandangan jin dan setan yang ada dalam WC tersebut. Lantas ikhwatiddin rahimani Allahu wa iyyakum, kalau kita buang hajat bukan di WC, misalnya nih kita pergian kemana, misalnya kita bepergian kemana begitu kan, kemudian ada sesak misalnya, maka kita berhenti, mobil kita parkir sebentar, kita mau buang hajat, mungkin di di sawit-sawit lah, misalnya di toko, di kebun-kebun sawit misalnya, atau di ladang siapa begitu, di tanah siapa, ya. Yang penting kita mau sesak lah ini, kita mau sesak buang hajat. Kapan kita baca doa tersebut? Ya, kapan kita baca doa tersebut? Ikhwatiddin rahimani Allahu wa iyyakum. Kalau kita buang air di tempat yang tidak ada bangunannya, artinya tidak ada batasnya, maka kita bacanya di saat di tempat kita akan buang hajat. Di tempat kita akan buang hajat. Misalnya nih, kita lihat ada tempat yang strategis lah tuh kan. Sepertinya tenang nih kita kalau buang hajat, nggak diganggu orang, nggak ada orang lewat misalnya, di balik semak misalnya, maka
ketika kita masuk di tempat kita akan buang hajat itu, disitulah kita baca Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Allahu a'lam bissawab. Kemudian ikhwah, yang berikutnya yaitu ketika kita mau masuk WC, maka langkahkan kaki kiri terlebih dahulu masuk ke dalam WC. Langkahkan masuk kaki kiri terlebih dahulu ke dalam WC. Apakah ini ada dalilnya? Ya, ikhwah, dalam masalah ini tidak ada satupun hadis yang menyebutkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ketika beliau mau masuk ke dalam WC, beliau melangkahkan kaki kiri terlebih dahulu masuk ke dalam WC. Nggak ada. Makanya ada sebagian pendapat mengatakan kalau tidak ada dalilnya ya sudah, jangan dikatakan kanan atau kiri. Ya sudah, terserah mau kanan dahulu, mau kiri terlebih dahulu. Tapi jumhur para ulama ikhwafiddin dan mazhab 4 ya, seperti juga Syekh Muhammad bin Muhammad Mukhtar Asy-Syinkiti ya, juga pernah membahas masalah ini. Beliau mengatakan bahwasanya dianjurkan untuk melangkahkan kaki kiri lebih dahulu masuk ke dalam WC itu berdasarkan hadis-hadis yang menyebutkan ketika kita masuk ke masjid maka disunahkan untuk melangkahkan kaki kita masuk ke dalam masjid kanan dahulu. Kalau keluar kiri dahulu. Ya. Karena masjid merupakan lawan daripada WC, ya, karena masjid merupakan lawan dari WC, maka disunahkan kebalikan masjid. Ya, kalau masjid artinya luar dengan dalam masjid, bahwasanya dalam masjid itu lebih utama, lebih mulia ketimbang tempat yang ada di luar masjid. Makanya ketika kita mau masuk masjid, kita mau memasuki tempat yang lebih mulia dari tempat yang kita tinggalkan. Kita akan masuk ke tempat yang lebih mulia ketimbang tempat yang kita tinggalkan. Maka kita masuk terlebih dahulu dengan melangkahkan kaki kanan. Ketika kita keluar dari masjid, kita akan memasuki tempat yang kita akan meninggalkan tempat yang lebih mulia ketimbang tempat yang akan kita masuki, yaitu luar masjid. Maka kita langkahkan kaki kiri. Dari sinilah pendalilan bahwasanya disunnahkan, ya, dianjurkan untuk melangkahkan kaki kiri dahulu. Karena apa? Karena luar WC itu lebih mulia ketimbang dalam WC. Makanya ketika dia mau masuk ke dalam WC, disunnahkan untuk melangkahkan, memasukkan terlebih dahulu kaki yang sebelah kiri. Allahu a'lam bissawab. Kemudian para pemirsa dimanapun Anda berada, selanjutnya ketika kita masuk ke dalam WC, maka kita mulailah mau buang hajat. Maka kita harus perhatikan arah. Jangan sampai kita menghadap ataupun membelakangi kiblat. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ata ahadukumul ghaid fala yastaqbilul qiblah." Apabila kalian masuk ke dalam WC, fala tastaqbilul qiblah, janganlah kalian menghadap kiblat. Apabila kalian buang hajat dalam WC, fala tastaqbilul qiblah, fala yastaqbilul qiblah, janganlah dia menghadap kiblat. Wala yuwalliha dhahrahu, dan juga janganlah dia membelakangi kiblat. Walakin syarriku wa gharribu, tapi menghadaplah dia ke barat atau ke timur ataupun ke barat. Ya. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita ketika buang hajat menghadap kiblat
ataupun membelakangi kiblat. Ya. Tapi kata beliau, menghadaplah ke timur atau ke barat. Ini perintah beliau. Menghadaplah ke timur atau ke barat. Ya, kalau hadis ini kita terapkan di Medan misalnya ataupun di Indonesia, ya tentunya kita nggak bisa menghadap ke timur dan ke barat. Mengapa Rasulullah menyuruh menghadap ke timur atau ke barat? Ke barat? Karena ikhwah, posisi kota Madinah, ya. Posisi kota Madinah, kemudian kalau kita lihat peta, bawahnya itu Mekah. Jadi kiblat kota Madinah itu ke arah selatan. Kalau dia ke arah utara itu menghadap Syam, menghadap Yordan, Syria, yang menghadap Palestina, itu menghadap ke utara. Kalau penduduk kota Madinah mau menghadap Ka'bah, dia harus menghadap ke selatan. Makanya beliau katakan, janganlah kalian menghadap ataupun membelakangi kiblat. Artinya, jangan kalian menghadap ke selatan, yaitu menghadap kiblat. Ini untuk penduduk kota Madinah ya. Untuk penduduk kota Madinah. Janganlah dia menghadap ke selatan, yaitu menghadap Ka'bah, ataupun menghadap utara. Kalau dia menghadap ke utara berarti membelakangi Ka'bah. Walakin syarriku wa gharribu, tapi hendaklah dia menghadap ke timur ataupun ke barat. Jadi kalau kita penduduk di Indonesia, ya, jangan menghadap ke kiblat, itu menghadap ke barat, dan juga jangan membelakangi kiblat, itu menghadap timur, tetapi hendaklah dia menghadap ke utara atau ke selatan. Demikian ikhwatiddin, ya. Jadi kalau kita terapkan ini di Indonesia, kita menghadap timur, ya berarti kita membelakangi kiblat. Kita menghadap di barat, berarti kita sedang menghadap ke kiblat. Makanya kalau kita hendaklah menghadap ke utara atau hendaklah menghadap ke selatan. Jadi ikhwah, ketika kita ingin buang hajat, perhatikan arah. Jangan sampai kita menghadap atau membelakangi kiblat. Ya. Ikhwah, memang di sini ada khilafiyah dengan para ulama bahwasanya tidak boleh itu apabila tempatnya tempat lapang. Adapun kalau tempatnya tertutup karena ada dinding maka dibolehkan. Ini ada khilafiyah di kalangan para ulama. Intinya akan lebih aman, ya. Akan lebih aman kita menjauhi ini. Dengan tidak menghadap kiblat dan dengan tidak membelakangi kiblat, kita aman dari masalah khilafiyah. Demikian. Kemudian selanjutnya ikhwah, bagaimana kalau ternyata seperti kita ke mall misalnya, kalau kita punya rumah sendiri ya, ketika kita bangun rumah sudah kita set lah kalau arahnya tidak membelakangi atau menghadap kiblat. Gimana kalau kita ke bandara misalnya, kita membuang hajat, ternyata posisi toiletnya itu membelakangi atau menghadap kiblat. Bagaimana ikhwatiddin? Ya kita miringkan badan kita. Ya. Kita miringkan badan kita, jangan sampai kita menghadap dan membelakangi kiblat. Bagaimana kalau seandainya kita nggak tahu? Ya sudah, kalau seandainya nggak tahu, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hukum terhadap orang yang tidak tahu. Selanjutnya ikhwah, upayakan jangan buang air sambil berdiri. Tentunya ini terkait dengan buang air kecil, khususnya bagi kaum laki-laki. Upayakan jangan buang air kecil sambil berdiri, ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha, "Man haddatsakum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yabulu qa'iman fala tusaddiquh." Siapa saja yang pernah mengatakan kepada kalian, menceritakan kepada kalian bahwasanya Rasulullah buang hajat sambil berdiri ataupun buang air kecil sambil berdiri, fala tusaddiquh, jangan kamu percaya, kata Aisyah radhiyallahu anha. Maka nayabulu illa qa'idan. Beliau itu tak pernah, ya, beliau tidak pernah buang air kecil sambil berdiri. Beliau nggak pernah. Beliau selalu buang air kecil sambil jongkok. Begitulah ikhwatiddin kata Aisyah. Ya kita ketahui bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha senantiasa di rumah bersama beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sehingga Aisyah tahu bagaimana aktivitas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berada dalam WC. Tapi ikhwafiddin, rahimani Allah wa iyyakum. Ternyata dalam hadis yang lain pernah beliau buang air kecil sambil berdiri. Ya, hadis ini ikhwah diriwayatkan oleh Abu Hudzaifah radhiyallahu anhu, juga diriwayatkan dari Abu Hudzaifah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, dia mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam atabusata qaumin fabala qaiman. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi tempat sampah suatu kaum dan beliau kencing sambil berdiri. Buang air kecil sambil berdiri. Bagaimana kita mengkompromikan dua hadis ini? Aisyah mengatakan kalau ada yang menceritakan kepada kalian bahwasanya Rasulullah itu kencing sambil berdiri, jangan percaya. Karena beliau tidak pernah buang air kecil kecuali sambil duduk atau jongkok. Ternyata hadisnya sahih. Beliau di luar sana pernah buang air kecil sambil berdiri. Ini bagaimana jadinya ikhwatiddin? Taib, Aisyah radhiyallahu anha tentunya dia bercerita sesuai dengan apa yang dia lihat. Pengalaman dia selama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengalaman dia selama dia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kejadian di luar dia tidak tahu. Ibunda kita Aisyah tidak tahu. Jadi di luar sahabat yang bersama beliau bepergiannya itu lebih tahu ketimbang Aisyah radhiyallahu anha. Jadi bagaimana ikhwatiddin? Karena Rasulullah itu sering di rumah, ya. Sementara ini Rasulullah pernah buang air sambil berdiri, maka ini bisa kita simpulkan bahwasanya karena sampai Aisyah mengatakan jangan kalian percaya, berarti memang umumnya dalam kehidupan beliau, ya, beliau buang air itu sambil jongkok, bukan sambil berdiri. Lantas kenapa ketika di luar beliau sambil berdiri? Karena pada saat itu nggak memungkinkan untuk buang air sambil jongkok, karena dikhawatirkan akan terkena percikan-percikan buang air seninya. Oleh karena itu ikhwatiddin beliau berdiri sambil buang air sambil berdiri. Jadi gimana kita simpulkan ikhwatiddin? Pada dasarnya buang air itu, ya buang air kecil itu sambil jongkok atau duduk. Kalau ternyata memang nggak memungkinkan, maka boleh sambil berdiri. Demikian ikhwatiddin. Jadi itulah mengkompromikan antara hadis Hudzaifah bin Yaman dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian selanjutnya ikhwah, yaitu ketika kita buang air atau ya tidak buang air, jangan menyentuh kemaluan kita dengan tangan kanan. Misalnya nih, mungkin ada yang gatal misalnya di kemaluan kita. Maka gunakanlah tangan kiri untuk menggaruknya. Atau ada yang harus kita pegang misalnya. Maka gunakanlah tangan kiri, jangan gunakan tangan kanan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza bala ahadukum fala ya'khudhanna dzakarahu biyaminih." Apabila salah seorang kalian buang air kecil, jangan dia pegang kemaluannya dengan tangan kanannya. Jangan dia pegang kemaluan dengan tangan kanannya. Jadi gunakanlah selalu tangan kiri. Berikutnya ikhwah, yaitu ketika seorang sudah selesai buang hajat, tentu ada satu kewajiban yang harus dia lakukan, yaitu istinja. Ya, istinja. Bahasa Indonesia cebok. Ya, istinja. Istinja ini menggunakan tangan. Istinja menggunakan air tentu perlu menggunakan tangan. Tangan mana yang kita pakai? Ikhwah, sebagaimana yang sudah masyhur, yaitu disunnahkan kita istinja menggunakan tangan kiri.
Hal ini ikhwah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza istataba ahadukum fala yastatib biyaminih, liyastanji bishimalih." Kalau salah seorang kalian mau istinja, jangan dia istinja dengan tangan kanan. Jangan dia cebok dengan tangan kanan. Tapi hendaklah dia gunakan tangan kiri. Ya, hendaklah dia gunakan tangan kiri. Pernah seorang Yahudi datang kepada Salman Al-Farsi. Dia mengatakan, "Qad 'allamakum nabiyyukum kulla syai' hatta al-khira." Nabi kalian itu mengajarkan semuanya ya? Apa kata Salman Al-Farsi radhiyallahu anhu? Ajal, iya. Jadi orang Yahudi ini merasa aneh. Ini Nabi kok aneh gitu. Semuanya diajarkan. Sebagaimana pertemuan kita yang pertama bahwasanya dalam Islam semua lini kehidupan kita ada aturannya atau sudah diatur dalam syariat Islam. Baik tertera dalam firman Allah Subhanahu wa taala maupun tertera dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang Yahudi ini berkomentar, ini Nabi kalian tuh semuanya diajarkan. Apa kata Salman? Ajal, betul. Gak salah kamu. Nabi kami mengajarkan segalanya. Ya. Yang merasa aneh, orang Yahudi ini mereka merasa aneh karena sampai cebok pun diajarkan. Nabi kalian mengajarkan semuanya, sampai cebok pun diajarkan. Istinja pun diajarkan. Salman Al-Farsi mengatakan, "Naam, ya, betul, tak salah lagi. Nabi kami mengajarkan semuanya sampai bagaimana cara istinja. Laqad nahana an nastaqbil al-qiblah li ghaid aw baulin." Kami telah dilarang oleh beliau menghadap kiblat ketika buang air kecil maupun ketika buang air besar. Au nastanji bil yamin, dan kami dilarang cebok atau istinja dengan tangan kanan. Jadi ikhwah, ya, jangan lupa bagi siapa yang kidal, kan ada orang yang kidal di mana tangan kirinya lebih aktif, lebih kuat. Kan umumnya orang itu tangan kanan lebih kuat ya. Ya, tangan kanan lebih kuat. Ini kidal, ya, gunakan kidal itu untuk istinja. Ya, gunakan kidal itu istinja. Bukan dikarenakan karena dia aktifnya selalu pakai kiri, sementara orang lain pakai kanan, maka ketika orang lain banyak aktif menggunakan tangan kanan, maka istinja tangan kiri. Kalau dia aktifnya dengan tangan kiri, maka istinja dengan tangan kanan. Enggak. Ya, tetap yang kidal gunakan tangan kiri ketika dia istinja. Kemudian ikhwatiddin, istinja itu ada dua jenis alat yang digunakan untuk istinja. Yang pertama yaitu air. Yang kedua yaitu batu. Antara air dengan batu, ya, kita boleh pilih. Beda dengan tayamum. Kalau tayamum, fa illam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiba. Kalau kalian tidak mendapatkan air, maka kalian bisa bertayamum. Itu untuk wudu. Tapi untuk istinja antum boleh pilih. Para pemirsa boleh pilih, kepingin pakai air kah atau kepingin pakai batu, silakan. Lebih afdol lagi setelah pakai batu gunakan air, double dia, itu lebih bagus. Ya, ikhwah, kalau seorang istinjanya atau istijmar lah dalam bahasa Arab, ya, istijmarnya dengan menggunakan selain air seperti batu, maka hendaklah dia gunakan 3 buah batu. Ya, dia gunakan 3 buah batu atau 5 batu atau hitungan yang witir, yang ganjil. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istajmara fal yutir." Barang siapa yang mau istinja dengan batu, hendaklah yutir. Dia gunakan
bilangan ganjil. Jadi 3 batu. Kalau juga belum bersih 5 batu. Kalau juga belum bersih gunakan 7 batu. Ya tapi ikhwatiddin, pilihlah batu yang memang layak digunakan untuk istinja. Jangan gunakan batu yang tajam-tajam ya. Gunakanlah batu yang memang bisa. Ya, bisa digunakan untuk istinja. Dan ikhwah, untuk penggunaan batu selain air, kita bisa menggunakan batu atau apalagi tisu misalnya, daun misalnya, atau apalagi misalnya kain boleh ya, atau kayu misalnya, ya pilihlah ya, pilih yang bisa digunakan untuk istinja. Baik, adapun tulang nggak dibolehkan. Misalnya kita mau istinja nih nggak ada air, ya, atau kita kepingin selain air, kita tengok ada tulang sapi gede misalnya, tulang kakinya, kita gunakan itu untuk istinja, nggak dibolehkan. Mengapa demikian, ikhwatiddin? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tastanju birrauthin wala bil 'adhamin fa innahu zada ikhwanukum minal jin. Janganlah kalian beristinja dengan rauth. Rauth itu kotoran hewan ternak. Ya. Kemudian jangan juga dia kotoran hewan ternak ini maksudnya yang sudah kering ya. Karena kotoran hewan ternak itu kalau sudah kering itu kan bisa membatu. Ya, bisa membatu dia. Dan bisa dikira itu batu. Makanya kata Rasulullah, jangan kalian istinja dengan kotoran hewan yang sudah kering. Ingat ya, yang sudah kering, bukan yang masih lembek. Masih lembek nggak akan bisa jadikan sebagai istinja. Dengan kotoran. Yang kedua dengan tulang. Kenapa? Karena dua benda ini merupakan bekal untuk teman-teman kalian dari kelompok jin. Bekal perjalanan mereka. Jadi itulah yang mereka makan. Jadi kalau kita makan nih, kita makan daging sisa tulangnya, tadi kita baca bismillah, kita makan, kita buang di tulang. Nanti itu tulang kalau didapati oleh kaum jin, maka dia akan mendapatkan daging di sekitar tulang tersebut. Makanya nggak boleh kita gunakan untuk istinja. Kemudian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Ketika kita masuk di dalam WC juga jangan sebut-sebut nama Allah. Jangan dia ketika buang air kemudian dia zikir subhanallah walhamdulillah. Jangan. Kerajinan itu namanya. Di dalam WC tidak boleh menyebutkan nama Allah. Tidak boleh menyebutkan nama Allah. Apa dasarnya ikhwatiddin? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari beliau sedang buang air. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Jabir radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu sedang buang air kecil. Lantas lewat sahabat dilihat Rasulullah, nampak dia Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Jadi mengucapkan salam. Apakah beliau langsung membalas salamnya? Enggak. Karena assalam itu termasuk nama Allah Subhanahu wa taala. Beliau enggak menjawabnya langsung. Wa qala lahu, setelah selesai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya buang air, kemudian beliau berkata kepada sahabat tadi, "Idza wajadtani ala misli hadzal hal fala tusallim alayya." Kalau kamu bertemu dengan aku dengan kondisi seperti ini, jangan kamu ucapkan salam kepadaku. Kenapa? Fa innaka in fa'alta dzalika lam arudda 'alaika. Kalau kamu lakukan itu, aku enggak bisa membalas ucapan salam kamu. Makanya ikhwatiddin, dari sini para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya tidak boleh menyebut nama Allah, berzikir nama Allah, membaca Al-Qur'an di dalam WC. Makanya hati-hati bagi para pemirsa yang punya HP, ringtone-nya misalnya ringtone baca Al-Qur'an, ringtone-nya misalnya adzan, ya. Ketika dia bawa ke dalam WC, kemudian ada yang nelpon, maka akan muncul. Demikian juga bacaan nama Allah sebagaimana yang kita katakan tadi. Misalnya dia dalam WC, dia buka Facebook dia misalnya. Yang namanya Facebook bisa saja orang yang mempostingkan mungkin hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau dia mempostingkan ayat-ayat Al-Quran. Kita buka, nggak dibolehkan. Ya,
Berarti kita sudah membawa masuk nama Allah dalam WC. Demikian juga ucapan-ucapan. Mungkin ketika kita buka Facebook, buka WA, kita mau tahu ini apa isinya, kita klik, kita sedang buang hajat, ternyata adzan, ternyata bacaan Al-Quran. Makanya hati-hati yang membawa HP masuk ke dalam WC, hati-hati. Ya, karena ikhwafiddin, baik bacaan maupun tulisan yang terkait dengan nama Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dibawa masuk ke dalam WC. Ya, demikian ikhwafiddin. Atau orang yang bawa HP, kemudian dia lagi buang hajat nih. Di telepon orang, diangkat. Kata orang tersebut, "Assalamualaikum," katanya. Jangan Anda jawab, "Waalaikumsalam." Jangan, ya. Karena Anda sedang berada dalam WC. Jadi jangan jawab. Nanti jawabnya setelah keluar. Demikianlah ikhwafiddin. Para pemirsa rahimani Allahu wa iyyakum. Selanjutnya apa lagi? Yaitu setelah kita istinja, ya, kita cuci tangan, maka ada baiknya kita cuci tangan kita dengan sabun, dengan deterjen, supaya lebih bersih. Mengapa demikian ikhwafiddin? Hal ini cocok dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, cocok dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya yaitu diriwayatkan oleh Imam Nasai dan Imam Ibnu Majah dari Jarir radhiyallahu anhu, bahwasanya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma qadal hajah yauman, ketika beliau buang hajat, ya, satu hari, qala li Jarir, beliau berkata kepada Jarir radhiyallahu anhu, "Ya Jarir, wahai Jarir, hat tahuran, coba bawakan aku air." Fastanja bil ma', lantas Rasulullah pun istinja, cebok dengan air. Wa kana biyadihi fadallaka biha al-ard. Setelah dia istinja, dia cuci tangannya, kemudian dia usap-usapkan tangannya tersebut ke tanah. Nah, demikian ikhwafiddin. Jadi kalau kita ya enggak dengan tanah, apa? Pengganti tanah, kita bisa gunakan sabun setelah istinja. Ya, terkadang ada setelah kita, walaupun kita sudah kita cuci tangan kita, masih adalah bau kotoran di tangan kiri kita. Jadi dengan menggunakan air itu, dengan menggunakan sabun itu bisa menghilangkan bisa menghilangkan bau tersebut. Ya, yang nggak punya sabun boleh dia gunakan dengan tanah misalnya. Kemudian ikhwah, selanjutnya yaitu setelah selesai qada hajat, buang hajat, maka dia keluar dari WC. Nah, sunnahnya keluar dari WC mengedepankan kaki kanan. Kenapa? Karena dia akan memasuki areal yang lebih mulia daripada dalam WC. Maka dianjurkan untuk melangkahkan kaki kanan terlebih dahulu, seraya mengucapkan ghufranaka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi kita keluar dengan mengucapkan ghufranaka. Ghufranaka kita keluar itu kita ucapkan di luar WC. Jangan lupa ghufranaka, keampunanmu ya Allah. Kenapa kita minta keampunan dari Allah? Sebagian ulama ada yang mengatakan karena kita mohon ampun, karena pernah beberapa saat ketika kita buang air tidak ada mengucapkan nama Allah sama sekali. Nah, itu di antara kandungan ataupun hadisnya ataupun makna daripada kalimat ghufranaka. Demikianlah ikhwatiddin rahimani Allahu wa iyyakum.